Selamat pagi teman-teman sekolah minggu semuanya. Ada sukacita hari ini? Ada kegembiraan hari ini? Ada damai sejahtera hari ini? Sehat semua yang ada di rumah? Ya, Mbak Biner berharap teman-teman semua sehat-sehat selalu di tengah situasi dan kondisi sekarang ini. Nah, adik-adik, kita mengucap syukur ya kalau hari ini meskipun masih sekolah minggu online masing-masing, tapi kita masih tetap bisa berkumpul bersama-sama, masih tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan masih bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Terlebih pada hari ini matahari bersinar, burung-burung berkicauan, dan masih banyak lagi anugerah-anugerah yang telah Tuhan berikan. Yo, untuk memulai sekolah minggu pada hari ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita menaikkan sebuah lagu pujian. Matahari bersinar terang. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serta harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Lagi dengan penuh semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serta harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Good. Kita harus selalu memuji nama Tuhan yang Esa, karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita, dan kita pun juga harus berbuat baik terhadap sekitar kita. Nah, kita harus saling menolong, kita harus mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu. Mari kita bersama-sama menutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kalau Engkau boleh memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga kalau Engkau boleh mengumpulkan kami, meskipun di rumah kami masing-masing, tetapi kami bisa merasakan sukacita, kami bisa merasakan kegembiraan sekolah minggu online pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan, atas hidup yang baik di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati hati kami, Engkau yang memberkati pikiran kami, mata, telinga, tangan kami, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sudah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan? Tetapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu bahasa cinta, karena kita mau belajar tentang bagaimana
kita dalam kehidupan sehari-hari ini belajar dari seorang Yunus dan Niniwe. Kita mau belajar tentang berbuat baik terhadap sesama kita. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Yuk adik-adik semuanya, teman-teman semuanya yang ada di rumah, kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yunus 3 ayat 1-5, terus dilanjutkan ke ayatnya yang ke-10. Yunus 3 ayat 1-5 dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-10. Yunus ada di perjanjian apa, teman-teman? Ya, di perjanjian lama. Yuk sama-sama kita simak bacaan kita pada hari ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah teman-teman pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, teman-teman, pada hari ini kita mau berbicara tentang pertobatan Niniwe. Yaitu ketika Niniwe, penduduk-penduduknya diperingatkan oleh Yunus tentang penghukuman dari Allah. Perlu diketahui teman-teman, bahwa penduduk Niniwe ini memang mereka orang-orang yang percaya kepada Allah. Tetapi penduduk-penduduk Niniwe ini mereka juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Banyak sekali hal-hal jahat yang mereka lakukan. Ya, contohnya mereka mungkin merampas, merampok, mencuri, ataupun menyembah berhala. Pokoknya banyak hal yang membuat Allah menjadi kecewa dan Allah sedih terhadap penduduk-penduduk Niniwe ini. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Yunus untuk memperingatkan orang-orang Niniwe akan penghukuman dari Allah. Tetapi teman-teman, menariknya, penduduk-penduduk Niniwe ini adalah orang yang percaya, orang yang mengerti
tentang Allah. Oleh karena itu, mereka langsung bertobat, alias mereka langsung merespon datangnya kabar dari Yunus itu. Mereka, penduduk-penduduk Niniwe ini, merespon dengan cara bertobat, yaitu berpuasa dan memakai kain kabung. Bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak semuanya bertobat. Semuanya mengerti bagaimana Allah itu benar-benar murka terhadap penduduk-penduduk Niniwe ini. Nah, apa yang didapatkan oleh penduduk-penduduk Niniwe ini? Pertobatan mereka diterima oleh Allah, sehingga Allah tidak jadi memberikan hukuman terhadap penduduk-penduduk Niniwe ini. Allah menghentikan hukuman kepada penduduk Niniwe ini, membatalkan, tidak jadi. Nah, yang bisa kita pelajari adalah bahwa kasih setia Allah itu begitu besar terhadap manusia. Kita sebagai umat Allah juga setidaknya tidak boleh seperti penduduk-penduduk Niniwe ini yang berbuat jahat kemudian bertobat, berbuat jahat kemudian bertobat. Sebaliknya, kita harus senantiasa untuk berbuat baik. Kita harus senantiasa melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Bukan cenderung melakukan kesalahan, kemudian meminta maaf kepada Allah, meminta maaf kepada Tuhan, kemudian melakukan kesalahan lagi, dan seterusnya seperti itu. Tetapi sebagai murid-murid Yesus, orang yang percaya kepada Allah, kita harus senantiasa berbuat baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, pertanyaannya, teman-teman, gimana ya cara berbuat baik? Banyak hal. Berbuat baik itu bisa dengan menolong, bisa dengan membantu, bisa dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, menarik ini. Berbuat baik kok bisa mendengarkan firman Tuhan? Nah, bisa dengan kita senantiasa rajin berdoa, kita senantiasa rajin membaca Alkitab, kita akan mencerminkan Kristus, mencerminkan Yesus, mencerminkan ajaran-ajaran di dalam Alkitab, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, berbuat baiklah senantiasa, berbuat baiklah terus, dan sebisa mungkin kita tidak boleh mendukakan hati Tuhan Yesus. Begitu, teman-teman, kita pada hari ini diajarkan untuk senantiasa terus mengingat bagaimana kita harus berbuat baik karena kasih Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, mari kita sama-sama tutup sekolah minggu ini di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami juga telah memuji nama-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami dapat senantiasa terus untuk berbuat baik di dalam kehidupan kami. Kami dapat menerapkan kasih Kristus, kami dapat mencerminkan kehidupan kami yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mendukakan hati-Mu, sehingga kami tidak seperti penduduk-penduduk Niniwe yang berbuat jahat kemudian berbuat baik, berbuat jahat kemudian berbuat baik. Engkau berkatilah kami Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengarkan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan jikalau saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau yang memberkati kami supaya kami terus berada di dalam naungan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Inilah doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman semuanya, sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat menaburkan perbuatan baik di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus senantiasa mencerminkan kasih, mencerminkan Kristus, dan berbuat baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana caranya? Banyak, bisa dengan menolong, bisa dengan membantu teman yang susah, bisa dengan membantu pekerjaan yang ada di rumah, dan lain sebagainya. Banyak hal, banyak contoh-contoh bagaimana untuk berbuat baik. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau tutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Sebab kita tidak boleh lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Ladangnya Tuhan itu apa toh? Nah, berbuat baik itu tadi. Jangan lelah. Jangan lelah, teman-teman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati.